Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SIMAK UI yang banyak saya ambil dari website simak.ui.ac.id. Diketahui 2P tambah 4, 3P dikalikan P kurang 2, dan negatif 3P negatif 7 membentuk barisan aritmatika. Jika deret geometri 2024 ditambah 2024 dikali P kuadrat kurangi 3P tambah 1 dan seterusnya adalah suatu deret yang konvergen, jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah titik. Di sini ada deret yang konvergen. Konvergen itu artinya menuju suatu titik tertentu gitu ya. Artinya nanti dia nilai S tak hingganya atau jumlah dari deret tak hingganya itu jumlahnya berhingga atau ada nilainya gitu ya. Nanti kalau dia divergen atau membesar itu jumlahnya itu tidak berhingga. Jadi tidak menuju ke satu titik tertentu. Di sini 2024 dan seterusnya ini merupakan deret geometri. Nah, ciri-ciri deret geometri itu ada yang namanya rasio ya. Jadi rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya gitu. Intinya suku setelah dibagi suku sebelum. Sehingga dalam hal ini nanti rasionya atau R biasanya ditulisnya R berarti di sini suku keduanya kan ini ya 2024 dikalikan P kuadrat kurangi 3P tambah 1 berarti nanti yang dalam kurung itu adalah rasionya. Karena yang suku pertamanya adalah 2024. Nah, 2024-nya kan saling meniadakan tuh. Jadi rasionya di sini adalah P kuadrat dikurangi 3P ditambah 1. Nah, sekarang masalahnya kita belum tahu nilai P-nya itu berapa. Nilai P-nya ini bisa didapatkan dari barisan yang pertama. Barisan yang pertama itu adalah barisan aritmatika. Nah, kalau barisan aritmatika itu ciri-cirinya ada seperti ini ya, bahwa U2 dikurangi U1 ini disebut sebagai beda barisan. Jadi U2 dikurangi U1 atau U3 kurangi U2, intinya suku setelah dikurangi suku sebelum. Jadi kalau geometri kan dia pembagian ya, suku setelah dibagi suku sebelum. Kalau di aritmatika itu suku setelah dikurangi suku sebelum. Jadi di sini suku setelah U2 misalnya di sini adalah 3P dalam kurung P-2. Jadi di sini ada 3P dalam kurung P-2 dikurangi U1. U1-nya 2P tambah 4. Nah, kalau U3-nya adalah negatif 3P negatif 7 dikurangi U2-nya yaitu 3P dalam kurung P kurang 2. Ini kita bisa langsung jabarkan saja, yaitu yang pertama 3P kali P berarti 3P kuadrat dikurangi 6P dikurangi 2P dikurangi lagi dengan 4. Yang sebelah kanan akan menjadi negatif 3P negatif 7 negatif 3P kuadrat positif 6P. Di sini 3P kuadrat sama 3P kuadrat kita jadikan satu ruas. Jadi di sini ada 3P kuadrat, di kanan ada 3P kuadrat gitu ya. Jadi kita jumlahkan aja, dia menjadi 6P kuadrat. Terus di sini ada negatif 6P negatif 2P, berarti dia negatif 8P. Kemudian yang di kanan ada negatif 3P, positif 6P ini ada baiknya kita jabarkan pelan-pelan yang bagian ini. Yang kanan itu ada negatif 3 sama 6 berarti 3P, pindah ke kiri berarti negatif 3P lagi. Kemudian ada negatif 4 sama positif 7. Berarti di sini menjadi 6P kuadrat dikurangi 11P ditambah 3 sama dengan 0. Ini kita bisa faktorkan untuk dapat nilai P-nya, yaitu 6 itu bisa ditulis menjadi 2 kali 3, terus yang belakangnya itu 3. Nanti seperti ini ya, 2P kurangi 3, 3P kurangi 1. Hasilnya nanti 6P kuadrat kurangi 11P tambah 3 gitu. Nah, dari sini berarti kan cara kita memfaktorkannya gini. Pertama itu kita anggap bahwa yang ini 0, yang kiri. Berarti 2P min 3 sama dengan 0. Karena 0 dikalikan 1 hasilnya 0 gitu ya. Berarti kalau dalam hal ini 2P-nya sama dengan 3 atau P-nya adalah 3/2. Atau bisa saja yang kanan yang 0, 3P min 1-nya. Berarti 3P sama dengan 1, P-nya adalah 1/3. Oke. Nah, dari sini kita sudah ketemu P-nya sehingga rasionya nanti bakal ketemu tuh. Rasionya kan tadi yang ini ya. Sehingga kalau kita tulis rasionya R, P kuadrat kurangi 3P tambah 1. Nah, kalau kita lihat di sini yang membuat dia konvergen atau divergen karena ada dua buah nilai P, itu kita coba satu persatu ya, mana yang rasionya itu kurang dari 1. Jadi konvergen itu rasionya itu memenuhi 0 kurang dari R kurang dari 1. Dia harus berbentuk pecahan. Kalau rasionya lebih dari 1 ya, atau harga mutlak dari R-nya itu lebih dari 1, harga mutlak itu maksudnya bisa saja negatif gitu ya, tapi dia lebih dari 1.
kita cek deh, misalnya untuk P3/2, berarti rasionya menjadi P kuadrat kurangi 3P berarti 3/2 kuadrat kurangi 3P berarti 3 kali 3/2 ditambah 1. 3/2 kuadrat kan berarti dia 9/4 dikurangi 9/2 supaya sama-sama 4 berarti dikalikan 2/2 menjadi 18/4 ya. Tambah 1, 1 itu adalah 4/4. Nah 9 kurangi 18 berarti dia adalah negatif 9 ditambah 4 berarti negatif 5. Yang mana ini berarti harga mutlak R-nya kan lebih dari 1 ya, karena harga mutlaknya kan negatifnya hilang. Nah gini, dia lebih dari 1. Berarti kita nggak memakai yang P sama dengan 3/2. Yang kita pakai adalah yang 1/3. Kalau pakai 1/3 berarti nanti gini. 1/3 kuadrat dikurangi 3 kali 1/3 ditambah 1. Berarti dia menjadi 1/9 dikurangi 1 tambah 1. Berarti 1/9. Ini adalah rasionya. Nilai rasio ini kita masukkan ke jumlah tak hingga dari suatu deret konvergen. Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A dikurangi 1 min R ya. A-nya itu adalah suku pertama. Kalau dalam deret ini, berarti suku pertamanya 2024. Kemudian 1 min R berarti 1 dikurangi 1/9. Oke. Berarti sama dengan S tak hingganya ya, saya tulis di sebelah sini, adalah 2024 dibagi dengan 1 kurangi 1/9 kan berarti 8/9 ya. Atau berarti 2024 dikalikan 9/8 dibalik. 2024 dikalikan 9/8. Di sini kita bisa sederhanakan 2024 dengan 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kalau 2024 dibagi 2, 2000 dibagi 4 itu 500. 24 bagi 4 itu 6 ya, berarti 506. Dan ini masih kita bisa sederhanakan lagi gitu. 506 dibagi 2 kan berarti 253. 253 dikalikan 9. Ya kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 2277. Itu jumlah tak hingganya. Nah di sini kalau kita cek ada ternyata di pilihan jawaban, yaitu pilihan yang A. Jika sistem bersamaan linear 5x min y min 4z sama dengan 17 dan seterusnya mempunyai solusi yang tidak tunggal, nilai P adalah titik-titik. Jadi di sini ada sistem bersamaan linear yang mana variabel-variabelnya itu adalah x, y, dan z. Nah, sistem bersamaan linear itu bisa memiliki beberapa bentuk solusi gitu ya. Ada yang solusi tunggal, ada yang tidak tunggal contohnya. Nah, solusi tidak tunggal itu maksudnya nilai x, y, z-nya itu bisa beberapa. Jadi bisa aja x-nya 1 misalnya. Y-nya 2, Z-nya 3. Misal cuman ini, berarti ini namanya solusi tunggal. Tapi solusi tidak tunggal itu X-nya bisa misalnya 1, habis itu taruhlah negatif 6, ini negatif 7, negatif 8, dan berapapun ya nilai yang diberikan, itu berarti X-nya kan tidak memiliki nilai tunggal, karena nilainya itu lebih dari 1. Kemudian pertanyaan di soal itu berapa nilai P supaya nilainya itu tidak tunggal. Di sini kan ada X, Y, Z, berarti di sini ada 3 variabel ya. Nah, kemudian diberikan 3 persamaan. Jadi seharusnya nanti kalau ada 3 variabel, ada 3 persamaan bisa dicari gitu ya. 3 persamaan yang non-independen satu sama lain. Tapi di dalam persamaan ini masih ada P sama Q gitu ya, yang menambah variabel lain gitu. Jadi ini kita akan selesaikan dulu pakai bisa metode substitusi atau eliminasi ya. Kita coba pakai eliminasi saja. Jadi kita tujuannya di sini pertama mengeliminasi X-nya dulu misalnya. Jadi dari persamaan 1 deh misalnya, yaitu kan di situ ada 5x dikurang y dikurang 4z sama dengan 17. Nah, di sini supaya x-nya hilang atau tereliminasi, yang persamaan 3, bentar saya tulis dulu ya. Yang persamaan 3 itu yang ini saya kalikan 5. Kalau dia saya kalikan 5, dia akan menjadi 5x. 5y-nya menjadi 25y. Kemudian pz berarti negatif 5PZ sama dengan negatif 5Q. Oke. Nah, ini kalau kita kurangkan nanti X-nya kan hilang ya. Berarti negatif Y, negatif 25Y, berarti dia menjadi negatif 26Y. Kemudian negatif 4Z, negatif 5PZ, berarti dia menjadi positif 5P dikurangi 4. Nah, nanti gini. Terakhir yaitu 5Q tambah 17. Kenapa positif ya? Karena negatif ketemu negatif kan positif tuh. Kemudian kita juga reduksi X dari kombinasi persamaan yang lain, yaitu dari
persamaan 2 dan 3 juga bisa ya. Jadi persamaan 2 kan di situ 3x tambah 2y min z sama dengan 10. Terus yang persamaan 3-nya saya kalikan 3 sekarang. 3x 15y min 3pz sama dengan minus 3q. Berarti nanti kalau kita kurangkan x-nya saling meniadakan, maka 2y dikurangi 15y, dia menjadi negatif 13y. Nah gini, 3p dikurang 1 seharusnya ya, 3p dikurang 1z. Terus yang sebelah sini menjadi 3q ditambah 10. Kemudian dari dua persamaan ini, saya beri kode bintang 1 dan bintang 2. Itu bisa kita eliminasi y-nya kan, karena di sini ada 26, di sini ada 13 ya. Tinggal kita kalikan 2 aja yang bintang 2-nya. Jadi yang bintang 1 saya tulis dulu di sini menjadi negatif 26y ditambah, ini saya jabarkan ya, 5pz min 4z sama dengan 5q tambah 17. Yang bintang 2-nya saya kalikan 2 menjadi negatif 26y. 3p kali 2 berarti 6pz min 1 kali 2 berarti min 2z sama dengan 6q tambah 20. Nah ini kita bisa kurangkan. Jadi nyampe sini y-nya hilang kan, saling meniadakan gitu. Tersisa yang bagian z, yaitu 5pz dikurangi 6pz berarti negatif pz, negatif 4z negatif 2z berarti negatif 2z. Ini ya. Terus sama dengan 5q dikurangi 6q, dia menjadi negatif q. 17 kurangi 20 adalah negatif 3. Ini semuanya bisa kita kalikan negatif 1 saja supaya negatifnya hilang ya. Jadi pz ditambah 2z sama dengan q tambah 3. Terus di sini z-nya bisa kita taruh luar menjadi p tambah 2, q tambah 3. Artinya nanti z-nya itu berbentuk q tambah 3 per p tambah 2. Nah dari sini nanti kita bisa tentukan nilai p-nya gitu, supaya dia nilainya tidak tunggal solusinya. Caranya adalah dengan membuat p tambah 2-nya sama dengan 0 penyebutnya ya. Jadi jika p tambah 2 sama dengan 0, maka kan z-nya menjadi tak terdefinisi nanti. Z-nya menjadi tak terdefinisi. Kenapa? Karena pembagian dengan 0 itu menghasilkan tak terdefinisi. Tak terdefinisi itu artinya ya bisa berapapun z-nya ya. Artinya kalau z-nya bisa berapapun, saya tulis di sini ya, z-nya bisa berapapun, berarti kan nilainya lebih dari 1. Yang berarti tidak tunggal. Karena bisa berapapun. Oke. Nah nanti kalau z-nya tidak tunggal, ngefek ke x dan y-nya juga ya. X-nya nanti jadi tidak tunggal, y-nya pun demikian. Artinya kita telah mendapatkan nilai supaya x, y, z itu tidak tunggal. Yaitu p-nya itu, p tambah 2-nya harus sama dengan 0. Nah kalau p tambah 2-nya sama dengan 0, maka p-nya itu harus negatif 2. Jadi selama p-nya negatif 2, maka solusinya tidak tunggal. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang A.